Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memasang custom ROM pada Samsung Galaxy A30s. Oke, pertama-tama kita perlu membuka bootloader pada perangkat kita. Untuk melakukannya, buka pengaturan, masuk ke koneksi, dan pertama-tama kita perlu memastikan bahwa kita terhubung ke Wi-Fi. Jadi, pilih jaringan yang tersedia untuk Anda dan ketik ini. Maksud saya ketik kata sandi Wi-Fi Anda. Lalu kembali lagi. Gulir ke bawah sampai Anda menemukan tentang ponsel, lalu masuk ke informasi perangkat lunak. Sekarang kita perlu mengetuk nomor build beberapa kali berturut-turut sampai muncul pemberitahuan bahwa mode pengembang telah diaktifkan. Jika sudah aktif, kembali, klik pada opsi pengembang dan pastikan fitur OEM Unlocking sudah diaktifkan. Jika belum, aktifkan secara manual. Dan ingat bahwa jika Anda membuka kunci bootloader, ponsel akan melakukan reset pabrik dan semua data di perangkat Anda akan terhapus. Jadi sebaiknya Anda memiliki cadangan data, Anda bisa membuatnya sebelum seluruh proses dimulai. Tapi kita belum membuka kunci bootloader, jadi data kita masih aman untuk saat ini. Dan jika Anda mau, Anda bisa menyimpannya sekarang juga. Anda bisa membuat salinan dan sekarang untuk masuk ke menu khusus guna membuka kunci bootloader, kita perlu mematikan perangkat terlebih dahulu. Jadi tahan tombol power dan klik matikan. Kita juga perlu memiliki kabel USB-C yang sudah terhubung ke PC atau laptop, saya tidak tahu apa yang Anda gunakan. Jadi kita harus yakinnya. Dan sekarang kita perlu menahan kedua tombol volume secara bersamaan. Dan saat kita menahannya, kita perlu memasukkan kabel ke ponsel kita. Tapi jangan lepaskan tombol volume dulu. Tunggu sampai Anda melihat menu muncul. Seperti itu. Sekarang tahan tombol volume atas. Dan tekan tombol volume atas sekali untuk membuka kunci bootloader. Oke, sekarang ponsel akan melakukan reset pabrik. Kita bisa mencabut kabelnya. Dan sekarang mari kita coba untuk mengunduh beberapa hal di sini secara langsung komputer kita. Jadi mari kita lakukan dengan cepat. Pertama, Anda bisa mengunjungi halaman kami hardreset.info. Anda bisa melihat tautannya di sini. Kemudian klik unduh dan pertama-tama ketik Samsung Drivers, klik cari, pilih driver ini dan klik unduh. Setelah itu silakan kembali lagi dan ketikkan Odin. Lalu pilih versi 3.14.4 yang ini dan langsung saja klik tombol unduh. Lalu silakan ketik perintah ADB. Verifikasi. Oke. Lalu klik mini ADB dan fastboot with drivers dan juga klik unduh. Oke, kalau begitu buka tab baru. Tautan ke halaman Mega akan ada di deskripsi dan di sini kita akan mengunduh ROM custom dan pemulihan custom kita. Mari kita mulai dengan pemulihan custom. Di sini kita punya dua pemulihan. Kita punya Orange Fox dan juga TWRP. Saya akan mengunduh TWRP di video ini. Juga dengan file VBI Media karena itu diperlukan agar semuanya berjalan dengan baik. Saya harus melihat ke bawah. Kita juga punya TWRP, tapi kita punya versi yang lebih baru dari yang di atas, yaitu 3.5.1. Untuk menginstal versi ini, kamu harus sudah punya versi di atasnya, dan kamu perlu melakukan pembaruan secara manual. Mungkin biar saya tunjukkan bagaimana caranya. Jadi, mari kita unduh ketiga file ini. TWRP 2, TWRP, dan file VB Meta. Oke, lalu kembali, dan mari kita masuk ke custom ROM. Kita punya CR-Droid, Evolution X, dan juga Lineage. Dan Evolution X ini menggunakan Android 14. Jadi, itulah yang ingin saya install di video ini. Klik kanan unduh dan pilih unduhan standar. Oke, kalau dilihat-lihat dalam kasus saya ini, tampaknya saya sudah mengunduh semua yang saya butuhkan. Dan sudah siap. Ya, oke. Jadi sekarang kita perlu mengekstrak beberapa file. Kita perlu mengekstrak driver Samsung, aplikasi All-in, serta driver Android dan fastboot ADB kita. Kamu bisa menggunakan WinRAR, klik kanan, pilih WinRAR, lalu klik extract to. Jika kamu tidak punya WinRAR, kamu bisa klik extract all dan ekstrak ketiga file tersebut. Ingat tentang hal itu. Ketiga file itu. Lalu buka folder yang berisi driver Samsung dan klik 2 kali untuk memulai instalasi. Dalam kasus saya, ini sudah terpasang, jadi saya akan mengulangi seluruh proses sekali lagi. Tapi jika kamu melakukannya untuk pertama kali, setelah instalasi, saya sangat menyarankan untuk merestart seluruh PC agar semuanya berjalan dengan baik. Lalu masuk ke
mini ADB dan driver fastboot. Klik 2 kali dan mulai dengan pengaturan ADB. Klik 2 kali sekarang. Tekan Y di keyboardmu, masukkan Y lalu tekan Enter. Y dan Enter, dan sekarang semuanya sudah berjalan. Jika jendelanya menghilang, itu berarti sudah terunduh. Sekarang masuk ke Android ADB Fastboot. Klik Next. Dalam kasus GetTouch itu sudah terpasang tulisnya, jadi saya tidak akan mengulangi seluruh prosesnya lagi. Jadi saya akan mengklik perbaikan saja. Oke, kamu tidak akan mengalami hal itu jika kamu melakukannya untuk pertama kalinya. Kemudian masuk ke pengaturan driver ADB Universal. Saya juga akan memilih perbaikan karena sudah diunduh. Oke, kalau begitu klik tutup. Dan sekarang kita perlu menunggu sampai ponsel kita menyala. Ini mungkin membutuhkan waktu, jadi kita hanya perlu bersabarlah sampai semuanya. Sampai proses pengaturan muncul dengan sederhana. Jadi mari kita terus menunggu sampai selesai. Ketika kita melihat ini, itu berarti kita sudah sangat dekat. Jadi mari kita tunggu. Oke, pilih bahasamu. Saya akan memilih Inggris Raya. Oke. Lalu klik mulai, pilih bahwa kamu setuju. Klik berikutnya. Mari kita lewati Wi-Fi untuk sekarang, supaya prosesnya jauh lebih cepat. Dan aku tidak mau meniru apapun, omong kosong. Jangan meniru ya. Setelah melakukan klik, dan untuk langkah selanjutnya, baiklah, sekarang silakan klik lainnya dan setujui persyaratannya. Lalu klik lewati, pilih opsi lewati saja. Oke, lewati, selesaikan. Oke, mari kita verifikasi apakah bootloader sudah terbuka sepenuhnya. Untuk melakukannya kita perlu terhubung kembali ke Wi-Fi, jadi mari kita buka pengaturan. Oke, pada menu Connections silakan pilih jaringan yang tersedia untuk Anda, dan segera sambungkan perangkatnya. Oke, lalu kembali ke menu utama tentang ponsel, informasi perangkat lunak, ketuk nomor build, sekarang kembali, gulir ke bawah opsi pengembang, dan tampilannya harus persis seperti itu. Jadi fitur OEM Unlocking sudah aktif, tertulis bootloader sudah terbuka, tapi seluruh fiturnya seperti tidak tersedia. Dan misalnya, kita bisa mematikannya secara manual dari sini. Tampilannya memang harus seperti itu. Oke, sekarang mari kita matikan perangkat kita. Mari kita tahan tombol daya. Lalu klik matikan daya. Sekarang kita perlu menjalankan aplikasi Odin kita. Jadi silakan klik pada tombol Odin dan segera jalankan program tersebut di komputer Anda. Oke, mari kita lanjut. Sekali lagi kita perlu masuk ke mode unduh di ponsel kita. Jadi tahan kedua tombol volume secara bersamaan dan colokkan kabel ke ponsel Anda. Terus pegang. Lalu klik volume naik. Setelah kita masuk ke mode unduh, penting untuk melihat angka-angka tersebut di aplikasi Odin, yaitu di bawah id.com. Jika Anda melihatnya, itu berarti ponsel kita telah terhubung dengan benar dan sukses. Oke, sekarang klik AP, masuk ke Downloads dan pilih TWRP 3.5.1, klik Open dan sekarang masuk ke User Data, lalu pilih file vb.media dan juga klik Open. Sekarang klik pada opsi. Dan silakan hilangkan semua tanda centang yang ada, lalu setelah itu klik tombol Mulai.
Oke, sistem recovery baru kita sekarang sudah berhasil diaktifkan dan siap digunakan. Dan sekarang mari kita jalankan recovery baru kita. Kita perlu menekan tombol power dan volume sini bawah secara bersamaan sampai layar mati. Saat itu terjadi, kita harus segera mengganti kombinasi tombolnya. Kita harus mulai menekan tombol power dan volume atas sampai kita melihat logo Samsung. Dan ketika logo itu muncul, lepaskan jari dari tombol power, tapi tetap tahan tombol volume atas. Jadi kecilkan volume dan daya. Sekarang, segera alihkan jari Anda ke tombol volume naik dan tombol daya. Lalu lepaskan jari dari tombol daya, tetapi tetap tahan tombol volume naik. Sekarang, program pemulihan baru kami akan diluncurkan. Baiklah, mari kita mulai langkah selanjutnya. Sekarang silakan geser kursor Anda perlahan ke arah sisi sebelah kanan. Kemudian, klik pada tombol bertuliskan hapus, pilih opsi format data yang muncul di layar, lalu ketikkan kata yes menggunakan keyboard Anda. Aku tidak tahu itu apa. Oke, ketik kata yes dan konfirmasi. Oke, klik kembali. Klik pada reboot and recovery. Oke. Itulah TWRP kita. Sekarang mari kita perbarui ke versi yang juga telah kita unduh, TWRP 3.7.0. Jadi sekarang kita perlu menunggu sampai ponsel kita melakukan booting ulang karena kita perlu menyalin beberapa hal. Jika Anda masuk ke PC ini, perangkat kita seharusnya muncul di sini. Ya, ini dia A30, jadi mari kita masuk ke folder unduhan dan mari kita salin file ini. Ctrl TWRP-C. Masuk ke Galaxy A30s, penyimpanan internal, lalu salin file tersebut ke dalam folder itu. Oke, jika kodenya sudah berhasil disalin, sekarang silakan masuk ke menu install di perangkat Anda. Pilih opsi install gambar, lalu klik pada file TWRP, Shantotsi. Setelah itu, pilih bagian pemulihan dan kemudian geser ke kanan untuk konfirmasi. Oke. Sekarang, kembalilah. Klik pada mulai ulang dan pemulihan. Sekarang, pemulihan baru kita akan diluncurkan dengan mudah. Kita juga perlu melakukan dengan penghapusan data cache dan hal-hal lainnya lagi, tetapi akan kita lakukan sebentar lagi. Oke, mari kita lihat. Kita punya versi baru 3.7.0 dan sekarang kita akan segera masuk ke dalam tahap proses penghapusan lanjutan. Pertama-tama, mari kita bersama-sama mulai melakukan langkah format data secara normal terlebih dahulu. Oke, bukan itu. Masuk ke sistem penghapusan data Dalvik Art tingkat lanjut dan produk tersebut. Mengonfirmasi. Oke, sekarang kembalilah. Memulai ulang dan pemulihan. Tunggu pemulihan ya, oke. Sekarang di PC kita memiliki Evolution X, yaitu perangkat lunak kita, dan kita perlu menyalinnya ke folder ADB di disk kita, C. Jadi Ctrl C di Evolution X, masuk ke PC local disk C ADB dan salin. Masukkan Evolution X ke dalam folder itu. Sekarang klik pada... Nah, sekarang apa yang sebenarnya terjadi dengan itu? Baiklah, mari kita masuk ke menu Advanced ADB Sideload, lalu silakan pilih opsi Wipe Dalvik Cache dan juga bagian Cache. Kemudian lakukan konfirmasi dengan cara melakukan swipe ke arah kanan. Sekarang langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuka jendela command prompt pada perangkat PC kita masing-masing. Pastikan Anda melakukan klik kanan, lalu pilih opsi Run as Administrator. Setelah jendela terbuka, silakan Anda mengetikkan perintah cd/, kemudian dilanjutkan dengan cd space,
lalu ketik ADB dan tekan tombol Enter, dan langkah terakhir adalah mengetikkan perintah ADB space secara perlahan. Pemuatan samping. Dan dengan menggunakan tombol Tab pada keyboard Anda, kita perlu menemukan Evolution X kita. Dan sekarang cukup klik Enter. Seluruh proses harus dimulai. Ya, itu akan ada di ponsel kita. Sangat penting bagi kita untuk memantau apa yang terjadi di layar ponsel kita. Karena kadang-kadang di CMD tertulis ada error atau misalnya macet di 50%. Jangan khawatir tentang apa yang Anda lihat di CMD. Kita hanya perlu memperhatikan apa yang kita lihat di ponsel kita. Jadi saya mau akan sesekali mengetuk layar supaya layarnya tidak mati. Tapi setelah itu, setelah instalasi selesai, Evolution X baru kita akan berjalan. Saya juga akan dengan cepat melewati proses pengaturan hanya untuk menunjukkan bahwa semuanya telah berhasil diinstal. Jadi mari kita tunggu. Dan tentu saja Anda tidak boleh mencabut ponsel dari kabel dan dari PC Anda karena itu akan menghentikan proses instalasi. Jadi sekarang kita hanya perlu menunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, saya akan mematikan mikrofon, tapi saya masih akan mengetuk layar. Oke, dan seperti yang saya katakan tadi di ponsel, semuanya berjalan dengan sukses, sudah selesai, kita bisa klik Reboot System Now, lalu geser. Kita bisa melepas kabelnya. Jangan khawatir soal itu. Di CMD memang tertulis ada error dan proses berhenti di 46%. Abaikan saja itu. Cukup klik saja itu. Maksud saya tutup saja. Kita tidak akan membutuhkannya lagi.
Sebenarnya, selama proses ini kita juga tidak akan membutuhkan ponsel atau PC kita lagi. Izinkan saya beralih ke layar penuh dengan cepat, dan mari kita tunggu sampai yang baru kita ruang khusus muncul. Tentu saja, kita harus melalui proses pengaturan terlebih dahulu, tetapi mari kita terus menunggu sampai muncul. Oke, kita sudah bisa melihat animasi baru di layar kita. Semuanya berjalan sukses. Evolution X baru kami sedang dimuat. Oke, akhirnya berhasil dimuat. Di sini kita dapat memilih bahasa kita. Klik mulai. Mari kita pertahankan jaringan seluler. Oke, lewati. Pengaturan offline. Oke, seperti yang Anda lihat, semuanya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, semakin banyak yang menerima. Ini menunjukkan bahwa kita perlu memilih kunci layar. Apakah bisa dilewati? Oke, mari kita mulai. Oh, sebenarnya aku bisa melewatkannya. Oke.
dan sudah dimod. Kami bisa menggunakan perangkat baru kami. Maksudku yang baru kita ROM custom, dan izinkan saya membuka pengaturan sebentar untuk menunjukkannya kepada Anda. Namun Anda sudah bisa melihat bahwa tampilannya berbeda pada ponsel ini. Android 14. Seperti yang saya katakan tadi, dan kita punya evolusi X, oke, dan itu saja yang ada di video ini. Terima kasih. Semua hanya untuk menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan beri like, komentar, dan berlangganan.